Terus apa bedanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Bedanya itu kalau Maha Pengasih itu Allah tidak membeda-bedakan yang dikasihi. Tapi kalau Maha Penyayang itu Allah cuma ngasih kepada makhluk-makhluknya yang agama Islam aja yang dikasih. Itu yang dikasih penyayang. Agama Islam tapi dia nggak sholat, dikasih nggak kira-kira? Disayang nggak sama Allah? Dikasih. Dikasih, tapi disayang nggak? Kalau dia nggak sholat, dia mencuri, dia berbohong, kira-kira disayang nggak sama Allah? Enggak. Nggak. Berarti yang disayang itu hanya Yang rajin sholat, rajin mengaji. yang berbakti kepada Allah, intinya Ya. begitu ya. Kak, ini kan ada nih, misalkan non muslim Ya. yang selain agama Islam lah, ya kan? Banyak kan? Nah, Banyak gitu. kemudian dia suka berbuat baik, misalkan dia suka memberi pada orang, kemudian suka menyayangi, tidak suka onar, tidak suka keributan. Kira-kira Allah sayang nggak sama dia? Allah cuma ngasih aja, tapi Allah nggak sayang. Kenapa nggak sayang? Karena dia kan udah berbuat baik. Karena dia itu tidak percaya bahwa adanya Allah. Oh begitu. Gitu aja. Tapi kan kalau ada agama Islam kan percaya kan kalau Mm-mm. adanya Allah. Kalau agama lain kan enggak. Mm-mm. Udah gitu aja. Udah. Lanjut ke pertanyaan yang lain. Oh, pertanyaan lain. Pertanyaan apa lagi nih? Yang itu yang nomor 2. Apa nih? Yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah sudah ini kan. Kita mengamalkan Ar-Rahim dengan cara. Nah, ini nih. Kita mengamalkan Ar-Rahim dengan cara apa? Ar-Rahim tadi apa artinya? Ada Ar-Rahman, ada Rahim. Ar-Rahim itu apa artinya tadi? Maha penyayang. Maha Penyayang. Iya. Nah, tadi udah jelasin ya, Maha Penyayang itu. Jadi orang yang disayang sama Allah itu orang yang atau makhluk yang benar-benar menjalankan Menyembah perintahnya, Allah. menyembah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Dengan syarat dia sudah beriman. Ya, Benar begitu? Benar apa enggak? benar. Benar ya? Ya. Oke. Lanjut cari lagi pertanyaan itu di blognya ada tuh. Nih. Yang disayangi Nabi Muhammad SAW ada. Nah, ini ada soal juga nih Kak nih. Yang disayangi yang saya. Yang disayangi Nabi Muhammad SAW adalah Semua makhluknya. Nabi Muhammad sayang semua makhluk. Hmm? Kenapa bisa Nabi Muhammad bisa sayang semua makhluk? Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya karena Nabi Muhammad tidak memilih siapapun itu yang menyembah dia atau tidak. Kok menyembah? Ke Nabi Muhammad masa menyembah? Nabi kan mengikuti agama Islam atau tidak. Oh gitu. Tuh. Berarti Nabi Muhammad itu punya sifat-sifat yang apa namanya? Kayak penyayang, gitu, terus pengasih, pengasih, terus apa lagi sifatnya Nabi Muhammad? Tahu enggak pernah? baik Ya. gitu, dan Kalau tidak Nabi pernah Muhammad marah. kalau Nabi Muhammad dipukul, kemudian dikata-katain jelek, di pokoknya diolok-olok, kira-kira Nabi Muhammad masih baik enggak, Kak? Baiklah, Baik. kan kejahatan nggak boleh dibalas oleh kejahatan, dibalas oleh kebaikan. Oh, begitu. Lanjut. Pernah nggak Kakak dengar ceritanya Nabi Muhammad itu diolok-olok, Nabi Muhammad itu dihina-hina? Pernah dengar ceritanya? Pernah. Ingat nggak ceritanya seperti apa? Enggak Nggak ingat. ingat, tapi pernah. Pernah. Diceritain nama ayah. Nah, oke. Itu sifat Nabi Muhammad ya. Kemudian kita meneladani Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sifatnya. Sifatnya, kemudian ajarannya juga, Ya, itu ajarannya. Ajaran-ajarannya. Kalau perkataan Nabi Muhammad, kemudian tingkah laku Nabi Muhammad, itu disebut apa sih Kak dalam Islam? Disebut apa? Kan ada Al-Quran, ada hadis.
Iya. Kalau kayak gitu tuh sebut apa? Ada perkataan Nabi Muhammad yang tidak datang dari Allah itu disebut apa? Disebut wahyu apa disebut hadis? Disebut wahyu. Salah. Hadis. Itu disebut hadis. Kalau wahyu itu datangnya dari Allah. Tapi kalau hadis itu datangnya dari Nabi Muhammad. Hadis itu datang dari apa yang dikatakan Nabi Nabi Muhammad, apa yang diucapkan Nabi Muhammad, dan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Itu juga termasuk hadis. Itu hadis. Kakak belum tahu soalnya. Belum tahu, belum diajarin. Belum. Tanya lah. Soalnya kan masih ini apa nanti kalau ada kelas 2 kata Pak Guru bakal diajarin. Bakal diajarin. Berarti belum sampai ke sana. Iya. Oke, baguslah kalau begitu. Yang nomor 3. Ini ayah masih belum percaya nih kalau kakak dapat 100 ini. Nah, ini Asmaul Husna, ini sudah, apalagi ini. Carilah terus. Pada pernah baca. Itu nih. Apa ini? Atas bantuan orang lain kita harus Berterima kasih. berterima kasih. Berterima kasih itu termasuk apa? Termasuk berbuat baik, berbuat jahat, atau berbuat semena-mena. Kenapa kita harus berterima kasih sih Kak kalau dibantu sama orang lain? Kalau kita nggak terima kasih berarti kita nggak bersyukur. Kita nggak Tolong bersyukur. sama orang lain. Nah kita kan lagi kesusahan tuh misalnya ditolong sama orang lain. Tapi kita nggak berterima kasih. Artinya kita itu tidak bersyukur apa yang sudah dilakukan orang lain. Oh gitu. Tuh kayak menyia-nyiakan aja. Oh iya, benar-benar menyia-nyiakan. Jadi apapun, sekecil apapun bantuan orang lain itu Walaupun cuma bermanfaat. bantu kita itu jatuh, itu tuh termasuk dia itu berbuat baik. Nah, kalau kita minta maaf, kita juga berbuat baik. Oh gitu, baik. Ya memang benar begitu. Jadi sekecil apapun orang membantu ke kita itu kita harus tetap berterima kasih. Ya, apalagi yang bantuan dia tuh besar banget. Oh besar. Ya ngasih bantuan rumah. Iya. Kita Ngasih nggak punya rumah, habis itu bantuan rumah, ngasih bisnis. Oh, idenya udah sampai nyampe ke bisnis. Misalkan ngajak umroh, ngajak haji. Itu besar banget itu pahalanya itu. Apalagi kalau kita nggak bayar. Iya. Amin. Mudah-mudahan kita nyampe ke Amin. Makkah Madinah. Nah, Amin.